saya selaku Sekretaris Negara didampingi oleh Publik dikejutkan dengan keputusan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan ini langsung menyita perhatian publik dan pelaku pasar karena berpotensi memengaruhi kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan moneter Indonesia. Presiden Prabowo Subianto telah menerima pengunduran diri Peri Warjio. Menteri Sekretaris Negara Prastio Hadi menyatakan surat pengunduran diri diterima pada Minggu 26 Juli 2026 dan akan ditindaklanjuti melalui penerbitan keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat. Yang kami cintai, bahwa kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, maka yang pertama Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Usai menerima surat itu, pemerintah menegaskan transisi kepemimpinan di Bank Indonesia akan berjalan sesuai ketentuan undang-undang agar kepercayaan pasar tetap terjaga. Menteri Sekretaris Negara Prastio Hadi menjelaskan bahwa pengunduran diri Peri Warjio dilandasi alasan pribadi. Pemerintah tegas membantah berbagai spekulasi yang beredar. Prastio menegaskan keputusan itu tidak berkaitan dengan kondisi kesehatan maupun adanya tekanan dari pihak tertentu. Pak, kan dirinya Mas, kenapa Pak Peri nggak menyampaikan sendiri ya Pak pengunduran diri dan alasannya Pak? Iya kan beliau menyampaikan pengunduran diri berkirim surat kok. Mas, dalam surat tersebut juga disebutin nggak alasannya itu apa mundur gitu Mas? Karena alasan pribadi dan tentu kita menghormati ya kalau sudah. Kabarnya Mas pribadi ada karena Pak Peri sakit. Kalau detailnya ya kami tidak sesuai dengan. Ya, siapa yang mengespekulasi? Itu kan pertanyaan Anda yang membuat spekulasi kan? Ada disebutkan soal kesehatan juga nggak Mas? Hah? Tidak ada. Dalam suratnya hanya menyatakan mengajukan permohonan pengunduran diri oleh karena alasan pribadi. Oke? Untuk proses. Meski alasan pengunduran diri tidak dijelaskan secara rinci, pemerintah memastikan keputusan itu murni merupakan hak pribadi Peri Warjio dan tidak mengganggu keberlangsungan kebijakan Bank Indonesia. Seiring kosongnya posisi Gubernur BI, Destri Damayanti resmi ditunjuk menjadi pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Destri memastikan seluruh operasional dan kebijakan moneter akan tetap berjalan normal karena seluruh keputusan strategis di Bank Indonesia diambil secara kolektif kolegial. Sebelum bergabung di Bank Indonesia, Destri memiliki karir panjang di dunia akademik, pasar modal, lembaga penjamin simpanan, hingga sektor perbankan. Lulusan Universitas Indonesia dan Cornell University ini juga telah menjabat Deputi Gubernur Senior BI sebelum ditunjuk memimpin Bank Sentral untuk sementara. Kemudian juga terkait dengan bagaimana keberlanjutan dari keberlangsungan tugas, tentunya yang pasti kami akan terus menjalankan tugas dan mandat yang diberikan kepada kami seperti biasa kita berlaku selama ini dan sesuai dengan best practice internasional juga dan yang kami lakukan selama ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga sudah mempunyai suatu mekanisme decision making process yang sangat berjenjang dan itu juga akan tetap menjadi pegangan kami juga dalam membuat decision making process, di mana kita akan ada komite, kemudian akan ada rapat dewan gubernur dan seterusnya. Dan yang terakhir yang terpenting adalah di Bank Indonesia kepemimpinan ini adalah kolektif kolegial. Jadi tentunya nanti kami berlima di sini akan juga terus melanjutkan tugas dan amanah yang harus dijalankan oleh Bank Indonesia secara kolektif kolegial. Mungkin itu yang bisa saya respon dari pertanyaan tadi saudara.
Penunjukan Destri menjadi sinyal bahwa proses transisi di internal Bank Indonesia berjalan tanpa mengganggu fungsi dan tugas lembaga. Sabtu 25 Juli 2026 menjadi titik balik bagi Peri Warjio yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Di hari tersebut, ia menyatakan mengundurkan diri secara sukarela dengan alasan pribadi. Saat ini posisinya digantikan oleh Destri Damayanti yang menjabat sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Namun, keputusan tersebut bukan penyebab awal gejolak ekonomi. Sebelum Peri mundur, kondisi keuangan negara memang sudah di bawah tekanan. Rupiah yang terus melemah, defisit anggaran yang terus melebar, hingga tekanan terhadap Bank Indonesia yang begitu besar. Sebelum pengunduran diri, Bank Indonesia memilih mempertahankan nilai suku bunga di level 5,75%. Hal ini guna mempertahankan nilai rupiah yang pada saat itu hampir menyentuh Rp18.000 per US dollar. 2 hari setelah pengunduran Peri Warjio, pasar langsung bereaksi. Rupiah melemah, IHSG anjlok. Angkanya mencapai di level lebih dari 6.100. Saham-saham perbankan juga mengalami tekanan akibat aksi jual investor. Bagi pelaku pasar, mundurnya Peri Warjio bukan sekedar pergantian pemimpin. Peristiwa ini menjadi ujian besar bagi para investor dalam melihat stabilitas ekonomi Indonesia di tengah tekanan global dan tantangan domestik. KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana. Di tengah proses transisi, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Danantara. Presiden menekankan pentingnya sinergi antar lembaga agar setiap kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang harus kita koordinasikan. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan mensupport gitu, KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah. Jadi intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan. Setelah rapat itu, pemerintah berharap koordinasi antar lembaga semakin kuat sehingga pasar mendapatkan kepastian bahwa stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Pengunduran diri Peri Warjio membuka bursa calon gubernur Bank Indonesia yang baru. Nama Destri Damayanti menjadi salah satu figur terkuat, mengingat saat ini menjabat pejabat sementara Gubernur BI dan memiliki pengalaman panjang di Bank Indonesia. Nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Yuwandono juga masuk dalam berbagai spekulasi, mengingat pengalamannya di bidang fiskal. Selain itu, mantan Menteri Keuangan Muhammad Khatib Basri dan mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah juga ikut disebut dalam bursa calon. Hingga kini, pemerintah belum menyampaikan nama resmi yang akan diajukan kepada DPR untuk menjalani proses fit and proper test. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memilih tidak berspekulasi soal peluang Destri menjadi Gubernur BI definitif.
Ya kita serahkan ke Bapak Presiden, tetapi kami percaya karena di BI kan sudah ada sistem, jadi siapapun yang duduk di sana selama menjalankan sistem dan juga kerjasama baik fiskal moneter itu akan baik untuk pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, dan menciptakan lapangan kerja. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons ringan saat namanya ikut disebut dalam bursa calon gubernur BI. Purbaya menegaskan seluruh jajaran pemerintah akan mengikuti keputusan Presiden. Tidak ada nama calon gubernur BI, Pak? Saya nggak tahu. Belum ada namanya, Pak? Belum tahu saya. Ada rekomendasi nggak? Rekomendasi apa gimana Pak? Rekomendasi seperti apa, Pak? Gimana? Kan isunya kan Bapak jadi kandidat salah satunya Pak. Saya mas isu abadi di isu kemasan sini nggak pernah jadi. Rekomendasinya Cuma di sini aja di Keuangan. Ada rekomendasi nggak Pak? Siapa yang cocok jadi gubernur BI? Ini Pak Ridwan dulu ya. Kita ikutin perintah Bapak Presiden. Sementara itu, Presiden Prabowo sempat memberikan sinyal saat menyinggung posisi Destri Damayanti dalam sebuah acara publik. Pernyataan itu langsung memunculkan berbagai tafsir di kalangan pelaku pasar dan pengamat. Di sini ada 40 nama, tapi sebagian sudah disebut tadi. Perlu disebut lagi? Nggak apa-apa ya. Tidak mengurangi rasa hormat ya. Tapi ada di sini ada apa? Yang saya sebut saya kira tadi Menteri Perumahan salah tadi, bukan ini apa, Ibu Destri adalah sekarang adalah pejabat gubernur sementara, PGS ya singkatannya ya, pejabat gubernur. Jadi pejabat kayaknya gimana? Oke. Terserah DPR nanti ya kira-kira. Meski berbagai nama terus bermunculan, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden dan akan menjalani mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan.